Oke, mulai selamat malam Bapak Ibu semua. Zoom Selamat hari ini malam. 22 Januari 2025. Topiknya adalah teknik editing video konten menggunakan HP yang akan tentunya dibawakan oleh konten kreator series kita. Ini adalah pertemuan ketiga. Kang Resa Surya Negara SE, beliau profesinya sebagai film producer dan director tentunya. Dunia malang melintang di dalam dunia perfilman, ya. Sebelumnya adalah storytelling, kemudian juga bikin apa konten yang kreatif. Nah, kali ini adalah bagaimana dari konten-konten yang kreatif tersebut sudah apa ya, sudah di video gitu ya. Kemudian kita perlu edit, agar hasilnya menarik. Dan beliau Kang Resa sendiri selain sebagai orang sinema produser dan director, beliau juga adalah eh, seorang karatedo. Wah, ban hitam nih. Mirip ban mobil juga, ban hitam. Oke, Karateka. iya mirip ban mobil tuh. Makanya dia pakai headsetnya aja putih, coba headsetnya hitam, lengkap deh udah. Baik, Siap. itu adalah topik yang kita akan bahas sebentar dengan Kang Resa, dan nanti akan dimoderatorin oleh Bli Komang ya. Bli Komang memoderatorin, tapi saya ingin mengucapkan salam dulu kepada seluruh yang hadir di sini, Bapak, Ibu, Adik, Ji, dan terima kasih terutama buat ibu-ibu semua kelihatannya ya, yang berada di Bogota, Brasil jam 8 pagi. Semoga kami bisa memberikan sesuatu lah buat negara tetangga, Terima atas kasih. atas apa yang bisa kami share, dan kami lakukan ini secara rutin. Jadi buat Bu Marita dan kawan-kawan tadi, Bu Anissa, Bu Leni, silahkan untuk selalu join di event kami karena ini gratis ya, yang eh, event ini gratis. Untuk itu Bli Komang silahkan lanjut untuk membantu menjadi moderator di dalam topik kita webinar kita. Baik, terima kasih Pak Mindi. Pada hari ini kita dapat topik yang sangat bagus ya. Karena apa begitu? Eh, Sekarang banyak orang membuat konten dan sebagainya, eh, tetapi bingung. Nah, pertanyaannya begini, karena setelah dia shoot videonya, entah dia lagi jalan-jalan, lagi kuliner atau bagaimana, kan gitu, dia bingung. Bagaimana sih caranya supaya tampilannya menarik? Nah, kadang-kadang banyak orang eh, ketika dari depannya bagus, di belakangnya ada gambar yang goyang dan sebagainya. Padahal itu harus dipotong misalnya. Nah, inilah kita tepat banget nih, ada produser dan sutradara film yang salah satu filmnya ada dan filmnya yang lain itu sudah mendapatkan penghargaan di Osaka, Jepang. Dan ini adalah Kang RBS ya, Kang Reza. Mungkin ada yang pernah nonton Laskar Pelangi, Garuda di Dadaku. Nah ini tampil nih. Eh, Kalau menampilkan dia nih biasanya susah nih. Hari ini dia bisa hadir di acara kita. Jadi mari kita manfaatkan sebaik-baiknya bagaimana sih mengedit video. Nah, Kang Reza, apakah sudah siap di sana? Insya Allah siap Pak Komang. Terima kasih. Baik, kalau gitu saya serahkan panggung terhormat ini untuk Kang Reza. Mangga, Kang. Coba. Nahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, salam budaya dan sehat semua. Izin hari ini saya agak kurang fit, agak demam. Ya, tapi tidak apa-apa. Saya juga happy dengan session sharing seperti ini yang sudah ketiga kali ini saya kebetulan menjadi narasumber di Ngopis ini. A to Z Ngopis. Membahas A sampai Z, ngobrol pintar tapi santai. Begitu ya, Pak Mindi ya. Ya, Nah, karena ini santai, sifatnya ini bukan tutorial, tapi ini adalah sharing session ya. Sharing session saja, kita ngobrol-ngobrol dari pengalaman yang sudah saya lakukan dari tahun 90. Kebetulan tahun 90 kami ada production house dan advertising
yang menggeluti memproduksi TV komersial, iklan TV. Setelah itu kita juga mengerjakan film layar lebar seperti yang disampaikan tadi oleh guru-guru saya, senior saya, Pak Mindi dan Pak Komang. Dari situ COVID. Nah, mulai COVID, semua customer behavior, semua orang berubah. Sekarang menggunakan handphone dan lain-lain. Dan akhirnya zamannya juga berubah. Apa namanya, dunia dalam genggaman. Apapun sekarang yang dilakukan, sudah semuanya menggunakan handphone. Nah, dari handphone ini eh, yang dulu hanya fungsinya sebagai alat komunikasi, ternyata sekarang tidak. Semua bisa menjadi alat bekerja, membuat karya, mendapatkan penghasilan dan lain-lain. Ya, ya salah satunya di sini senior saya ya, guru saya Pak Komang ya sebagai konten kreator, sebagai apa namanya YouTubers ya, sudah rutin setiap bulan mendapatkan pendapatan monetize dari YouTube dan lain-lain gitu. Artinya kami saja yang quote and quote apa generasi X ya, itu mau nggak mau harus mengikuti perubahan zamannya. Ya, sekarang kan sudah Gen Z, apalagi mau ke Alpha dan lain-lain. Tapi mau nggak mau kita harus apa namanya menggunakan bahasa zamannya. Nah, bahasa zamannya adalah sekarang bahasa yang menggunakan all about apa namanya digital. Kantor kita yang biasanya fisik, sekarang kantor kita bisa dilihat dari website yang keren banget. Artinya kantor kita terlihat keren, dilihat dari mana saja. Yang kedua, activity kita yang biasa kita lihat secara offline, kita bisa lihat di apa sosial media kita. Itu activity kita setiap hari akan terlihat A to Z-nya. Nah, sebelum saya masuk ke materi ngobrol-ngobrol A to Z Ngopis ini, saya berterima kasih juga kepada banyak audiens ya sampai hari ini, baik yang itu personal, satu orang satu gadget, ada juga yang per kelompok, ada yang nonton bareng dan Zoom bareng ini Pak Mindi dari pesantren MRLA. Rahmatan lil Alamin di Cibubur. Ini semua santrinya wajib Pak nonton nih Pak. Jadi satu akun ada 56 orang yang bergabung malam ini Pak. Gitu Wow. diwakili oleh satu akun. Terus saya lihat juga ada teman-teman dari Aceh, dari Lahat ya. Bogor, Jakarta dan lain-lain. Ini sudah terima kasih Luar banget nih biasa. dari dalam dan luar negeri sudah hadir pada malam ini. Sedikit flashback bahwa memang profesi saya di apa namanya di dunia edutainment dan tourism. Saya suka dengan edukasi, saya senang dengan entertainment dan saya dengan tourism. Setiap hari Jumat pun saya apa namanya mewakafkan ilmu saya itu untuk charity mengajar di beberapa universitas, ya, salah satunya di Tazkiyah, ada di beberapa pesantren dan lain-lain. Dan All About itu adalah charity, termasuk sampai hari ini. Jadi terima kasih banget sudah hadir. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung masuk saja ke materi. Berkenan ditampilkan, Pak. Oke, next. Oke, yang akan kita bahas adalah editing film pendek. Kenapa editing film pendek? Ya, karena beberapa teman kita yang bergabung hari ini adalah banyak peserta-peserta lomba film pendek menjelang Ramadan yang diadakan oleh ICMI, Ikatan Cendekia Muslim Indonesia Kota Bogor. Seperti itu, satu itu. Yang kedua, film pendek ini lebih mewakili dari konten-konten yang sifatnya tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingin membuat konten yang lain. Misalnya membuat konten sebagai konten afiliator di TikTok gitu ya, atau membuat konten di Instagram dan lain-lain. Editing film pendek ini relatif secara sistem itu sama dengan kita membuat film-film yang sifatnya profesional. Jadi manajerialnya, manajemen produksinya itu sama saja. Yang membedakan adalah alatnya saja, gitu. Yang membedakan alatnya saja.
Kalau kita menggunakan di profesional menggunakan mesin editing ya, dulu ada Evolution dan lain-lain. Sekarang misalnya turun menggunakan misalnya Apple Base ya, Final Cut Pro, ada yang Premiere dan lain-lain. Tapi secara manajerial sama saja dengan kita menggunakan handphone. Artinya malam ini akan kita bahas adalah mindset. Karena tidak mungkin kita hanya mendengarkan saja setengah jam atau 1 jam, setelah itu kita pinter menggunakannya, tidak. Karena ini termasuk hard skill ya. Mindsetnya itu yang kita sampaikan lebih ke soft skillnya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semua bisa praktek setiap hari melatih diri itu sebagai hard skill. Karena editing ini sama seperti orang belajar naik sepeda. Orang belajar sepeda itu tidak langsung bisa hanya mendengarkan cara belajar naik sepeda begini loh, begini, langsung jago tuh nggak bisa. Tetapi orang naik sepeda ya harus dicoba, dipraktekkan dan lain-lain. Seperti itu. Jadi boleh next Pak. Oke, next. Next ya. Ya, oke. Nah ini sedikit Pak ya, jadi tadi yang seperti yang saya sampaikan, bahwa zamannya sudah berubah, mau nggak mau kita harus ngikutin zamannya. Semua sudah ada di genggaman dengan handphone, dan di handphone itu kita bisa membuat konten-konten yang harusnya baik. Konten yang baik itu ada 3 hal. Yang pertama, gambarnya memanjakan mata. Yang kedua, suaranya, musiknya itu memanjakan telinga. Yang ketiga, pesannya harus sampai. Nah, 3 ini selalu ada di mana-mana. Baik itu berbentuk film layar lebar, apakah itu film pendek, konten, dan lain-lain. Harusnya itu ada. Nah, kesalahan dasar pembuat konten atau editing konten adalah apa? Ya tadi, mengerjakannya asal-asalan gitu. Jadi kalau asal-asalan tuh misalnya kita mau jual barang gitu ya, produk. Produk yang bagus karena kita mengambil gambarnya menggunakan handphone asal-asalan, kita mengedit asal-asalan, gambar yang bagus, produk yang bagus, image-nya akan jadi jelek. Begitupun juga dengan branding, personal branding, corporate branding dan lain-lain. Kalau yang sebetulnya itu bagus karena dieksekusinya tidak bagus, hasilnya akan tidak bagus. Dan itu akan nempel terus tuh di handphone kita, di internet kita. Dan kalau bicara internet, yang nonton itu ya seluruh dunia akan nonton. Bagusnya kita ditonton oleh seluruh dunia. Jeleknya kita akan ditonton seluruh dunia. Itu karena ya di internet bisa diakses oleh semua orang, apalagi di sosial media ya. Itu FYP-nya kan sembarang gitu ya, tergantung algoritmanya. Jadi kadang-kadang konten kita nyangkutnya di negara lain. Saya banyak sekali DM dari beberapa negara yang sebetulnya saya nggak nge-share ke mereka gitu. Tapi tadi, nah ini menurut saya harus hati-hati kita membuat konten, harus hati-hati kita mengedit konten yang betul-betul ini konten ofisial. Pertanyaannya Pak Reza, kalau kontennya pribadi gimana nih? Kalau harus sempurna dulu, bagus dulu, ya kita nggak bikin-bikin. Nah ini, akun pribadi silahkan belajar trial and error. Ya. Jadi kalau misalnya ada error, yang jelek itu hanya 1 orang, si personal tadi. Tetapi kalau ini buat corporate, ini buat komunitas, ini buat kelompok, saran saya sih harus lebih baik mengeksekusinya. Bagus membuat skripnya, fase kreatif, bagus mempersiapkan pada saat syutingnya, bagus mengeksekusi pada saat syutingnya, bagus mengeditnya, dan bagus menyebarkannya melalui admin. Nah, semua itu manajemen produksinya sama, gitu ya. Mulai dari fase kreatif, fase persiapan pre-production, fase syuting. Nah, kita malam ini membahas fase editing, dan setelah itu fase distribution. Itu secara manajerial sama. Mau itu nilai videonya yang miliaran ataupun yang mungkin gratisan. Selama itu dieksekusi dengan baik, impact-nya adalah branding kita akan baik. Nah, perbedaannya apa? Orang yang melihat tuh nggak akan melihat harga dari apa yang dia lihat. Yang dia lihat cuma bagus. Yang dilihat cuma 2, kontennya bagus atau jelek. Itu aja.
Kalau kontennya jelek, ya balik lagi branding kita akan ke bawah jelek. Kalau kontennya bagus, branding kita akan ke bawah bagus. Jadi langkahnya apa? Tingkatinlah skill pembuat konten ini, editor ini, dan lain-lain. Caranya seperti apa? Seperti tadi naik sepeda. Harus dicoba, harus dipraktekkan gitu. Karena hard skill itu bisa dipelajari. Tapi jangan sampai juga kita bikin kontennya keren, bagus, isinya malah cenderung negatif. Nah, ini lebih ke soft skill. Jadi dua itu memang penting banget. Nah, artinya apa yang kita buat, apa yang kita syuting, apa yang kita editing akan menjadi brand kepercayaan kita, baik personal ataupun corporate. Melengkapi diri kita, image kita, kita menambah silaturahim, web network, dan ini bisa diviralkan. Nah, seperti sekarang di industri saya, perfilman, itu kalau no viral, itu no selling gitu. Kalau nggak viral di sosial media, filmnya nggak laku deh. Ada beberapa film yang secara produksi murah banget dan tidak terlalu mahal biaya produksinya karena diviralkan itu yang nonton sangat luar biasa gitu ya. Banyak sekali seperti itu. Izin Pak Mindi, next. Nah ini workflow-nya. Jadi yang pertama kita harus tahu tujuannya dulu. Nah yang pertama tuh strategi komunikasi. Jadi buat apapun kita harus tahu tujuannya. Kita ini mau mengedit itu untuk siapa nih? Untuk siapa, di rate usia berapa, mau ditayangkannya di mana? Apakah itu di YouTube, apakah itu di Instagram, ataukah itu di TikTok? Karena itu treatmentnya akan berbeda. Aspek rasionya akan berbeda. Ada yang landscape, ada yang potret, dan lain-lain. Nah, itu di yang pertama tuh. Nah, ini biasanya outputnya adalah kalau yang sederhana, itu adalah script gitu lah. Tapi kalau nggak yang bikin script, bikin pointer aja di handphonenya. Di notes bikin pointer. Satu misalnya apa workflow dari ceritanya seperti apa. Ada opening, ada isi, ada ending. Jadi tiga itu saja sih sebetulnya di semua produk-produk digital. Opening, isi, dan ending. Apapun gitu ya. Nah, setelah kita tahu tujuannya, mau taruh di mana, baru kita kan syuting gitu ya. Nah, syuting itu ibaratnya kalau kita ke pasar tuh, kita beli bahan makanan, atau bahan masakan yang keren-keren. Syutingnya harus bagus. Jadi kalau kita ke pasar kan kita beli kalau misalnya sayuran yang segar, buah-buahan yang bagus dan lain-lain. Sama, syuting pun begitu. Pada saat kita syuting, ambil angle-nya yang bagus, jangan shocking bergerak-gerak segala macam ini itu dan lain-lain. Nah, syuting itu baru setengah perjalanan, setengah pertarungan. Pertarungan berikutnya ada di mana? Yang terakhir ada di editing. Kalau di dunia profesional namanya post production, tapi kalau kita personal ya editing saja. Nah, di editing pun sama, ada tahapan-tahapannya gitu. Tahapan-tahapannya yang nanti kita akan sampaikan. Dari mulai offline editing, ada online editing, ada mixing, baru dan lain-lain. Mungkin kalau bahasanya terlalu teknis, ada yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan ya. Jadi mangga ini bisa langsung tektokan atau saya habiskan dulu, mangga sih terserah. Nah, nanti kita bahas yang post production atau editing, teknik editing pakai handphone. Yang terakhir tadi, setelah video kita diedit keren banget dan tidak kita upload di sosial media kita, ya percuma juga. Kita punya masakan yang keren ya, ada kue jajanan pasar yang enak sedunia akhirat gitu ya. Tetapi itu tidak dijual, tidak dipublish, tidak diviralkan di sosial media. Ya, yang makanan ya akhirnya nanti dimakan sendiri gitu, tidak dijual kemana-mana. Itulah pentingnya media placement atau social media publishing. Kalau bahasa sehari-harinya adalah admin, admin, admin. Ini tugasnya admin, ya. Oke, next, Pak. Oke, kita mulai kita bedah dari awal. Ya, kita harus siapkan handphonenya untuk editing. Handphone ini adalah pengganti laptop kalau kita mau mengedit di laptop dengan aplikasi yang lain. Handphone ini mengganti alat editing profesional kalau kita mengedit layar lebar dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, tolong perlakukan handphone ini seperti laptop.
tolong perlakukan handphone ini seperti apa namanya mesin editing untuk layar lebar. Kenapa? Tadi kadang-kadang karena ngeditnya di handphone dan handphonenya nggak mahal-mahal banget, ngeditnya asal-asalan gitu. Outputnya yang jadinya asal-asalan. Kalau kita ngeditnya di laptop yang mahal, kok kayaknya hati-hati, bagus gitu, detail dan lain-lain gitu. Padahal outputnya sama. Ya, dari mesin layar lebar yang harganya miliaran, dari laptop mungkin yang harganya puluhan atau ratusan juta, dengan handphone yang harganya mungkin 1 juta, 2 juta, outputnya sama. Outputnya adalah jadi video 4 menit, 5 menit gitu. Dan yang nonton nggak akan nggak yang nonton umum ya, masyarakat umum, user atau apa namanya orang-orang yang akan melihat itu tidak akan melihat, oh ini pasti dieditnya dipakai laptop deh, ini pakai handphone deh. Tidak. Yang dia lihat adalah hasil editing kita, pesannya sampai nggak sih? Hasil editing kita masuk nggak sih ke dalam hati? Karena kita bicara editing ini bicara rasa nih, bukan bicara teknis sebetulnya. Ada yang diedit pakai handphone dan nonton bisa nangis loh. Ada yang diedit pakai handphone bisa ketawa ngakak loh dan lain-lain gitu. Ya tadi ya. Jadi secara prinsip, guys, apa namanya pasukan terakhir kita nih untuk berperang gitu. Lakukanlah handphone ini seperti laptop kita yang mahal misalnya atau mesin editing film layar lebar yang mahal. Insya Allah ujung-ujungnya hasilnya bagus. Oke, next. Oke. Nah, sekarang harus sebelum kita edit, kita harus mengenali alat kita yang untuk editing ya. Jadi editing sebetulnya cukup untuk handphone saja. Sebaiknya sih yang spesifikasinya medium, sebaiknya. Tetapi Pak, kalau saya punyanya yang low end gimana? Nggak ada masalah. Karena sekarang CapCut itu sudah punya template-template yang tinggal ditempel, kasih musik, langsung jadi gitu. Jadi artinya sudah bukan isu nih. Saya mau ngedit harus punya handphone mahal. Enggak, bukan alasan. Karena kembali lagi, mengedit itu bicara rasa. Mau kita pakai template atau non-template, ya, itu bicara rasa. Jadi orang ngelihatnya adalah, wah gambarnya keren, pergerakannya smooth, wah musiknya enak didengar, pas dengan tema dari videonya, ya. Pesannya tuh sampai gitu. Kita hanya nonton 5 menit, rasanya yang disampaikan tuh nyampe gitu. Dan kembali bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, hampir semua orang menggunakan handphone, baik dari anak-anak, dewasa sampai kakak nenek menggunakan handphone. Jadi saran saya, yuk kita semaksimal mungkin mengenali handphone kita, semaksimal mungkin kita mengedit di handphone kita. Jadi yang diperlukan adalah tadi handphone, dan jangan lupa kalau yang apa namanya Android ya mau nggak mau harus pakai memory card ya. Kalau yang Apple base, iPhone gitu kan memorinya sudah ada di dalam. Tetapi kalau yang Android biasanya kita harus memori. Kenapa? Karena waktu kita syuting pasti itu gambarnya banyak sekali gitu, makan memori dan lain-lain. Ini yang harus kita siapkan. Oke, next. Nah, pakai handphone boleh, pakai tab boleh, pakai laptop boleh. Kenapa? Karena sekarang yang akan kita pelajari salah satunya adalah CapCut ya, yang sangat mudah. Itu sudah bisa kita apa namanya praktekkan, kita apa namanya operasionalkan di mana saja. Jadi CapCut ada yang handphone base, ada CapCut yang laptop base dan lain-lain. Oke, next. Nah, ini struktur editing. Nah, struktur editing ini saya menggarisbawahi struktur editing untuk video pendek ya, Pak ya. Karena kalau untuk apa namanya jenis yang lain itu banyak yang tidak melalui tahapan-tahapan ini. Misalnya seorang afiliator gitu ya,
ingin menjualkan produknya di TikTok gitu ya. Ini tidak harus dipakai semua di TikTok ya, karena apa namanya di sana di afiliator itu lebih ke brutal konten ya. Satu hari ada yang sampai 10 konten diupload, yang penting nice-nya, niche-nya tepat, yang penting hook-nya benar gitu dan sering dan lain-lain, sehingga penjualannya bisa naik. Jadi orang lebih membeli dari sisi apa yang disampaikan. Tapi yang akan kita bahas adalah ini film pendek ya, film pendek yang akan kita upload, yang akan kita edit di handphone kita sehingga hasilnya baik dan benar. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah ada pre-editing, persiapkan. Pada saat kita setelah syuting, artinya syuting pun dengan workflow yang benar ya. Hasil syuting itu kita kumpulkan hasil syutingnya, mau foto ataupun video, itu namanya footage ya. Yang kedua, kita kumpulkan audionya. Ada yang langsung ditempel di audio, footage-nya, videonya. Ada yang terpisah menggunakan clip on misalnya. Itu ada juga. Karena kadang-kadang ada juga yang mau menempelkan naratif gitu. Jadi ngambil gambar terpisah, ngambil suara terpisah. Dan elemen visual yang lainnya yang digunakan. Elemen visual yang lain tuh kalau bahasa simpelnya kosmetiknya lah. Misalnya ngambil gedung keren gitu ya, terus ngambil apa namanya awan gitu, ambien sekeliling ya, apa namanya kota di tengah malam. Nah itu elemen-elemen visual yang untuk mendukung apa namanya kita mengedit di sana. Itu sebagai pemanis ya, pecantik. Yang kedua adalah menentukan konsep dan alurnya. Nah tadi bahwa mengedit itu harus sesuai dengan skrip yang disiapkan di fase pertama. Fase pertama kan kita membuat skenario tuh, ya. Ujungnya adalah skrip, ya. Kalau nggak skrip, pointer lah minimal. Jadi tulis nih, misalnya bangun pagi gitu ya, pakai sepatu, mandi, terus keluar menikmati suasana di luar rumah, terus melakukan kegiatan di kantor atau di kampus sampai pulang kembali. Nah itu pointer. Nah itu harus jelas konsepnya. Karena kalau nggak jelas konsepnya, kembali lagi video kita orang nikmati ujung-ujungnya pesannya nggak sampai. Ini video tentang apa ya? Saya nggak ngerti di video ini tentang apa ya. Maksudnya apa ya gitu. Itu biasanya tidak menggunakan konsep-konsep yang teratur gitu. Sistematikanya tidak diikuti. Strukturnya tidak diikuti. Akhirnya jadi apa? Jadi sampah gitu ya. Hanya capek-capek tapi tidak memberikan manfaat. Nah, ini konsep ini, alur ini tadi ada tema yang jelas, alur cerita yang jelas, dan ada mood-nya. Nah, mood ini berguna banget untuk apa namanya video ini diperuntukkan untuk siapa? Karena mood untuk video yang dilihat oleh anak-anak berbeda dengan mood untuk video yang dilihat oleh dewasa, ya, dan lain-lain. Nah, jadi ini ada, nanti kita bahas lebih teknis lagi di lain waktu karena bisa 2 jam 3 jam sendiri. Yang kedua adalah rough cut. Rough cut itu kalau di editing namanya offline editing. Kalau di kita bahasa sehari-harinya editing kasar gitu. Editing kasar. Jadi pada saat kita syuting, kita atur dulu manajemen filenya. Ya, jadi kita buat, kalau saya biasanya saya buat folder-folder. Misalnya pada saat saya membuat cerita, saya bikin pointer, ada 10 pointer dari bangun pagi sampai tidur misalnya ya. Nah, dari situ saya syuting tuh sesuai dengan pointer tadi. Hasil syuting saya kumpulkan dulu dalam satu folder yang terpisah. Kalau ada 10 pointer, saya bikin 10 folder. Karena kenapa? Pada saat mengedit akan memudahkan. Nah, banyak yang jorok tuh, asal ngambil, pada saat edit pusing, Mbak. Karena di handphone kita tuh ribuan file ada di sana. Nyarinya segala macam dan lain-lain gitu. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi kalau ada 10 pointer, kita bikin 10 folder dengan nama yang jelas.
Nah, kalau saya biasanya tadi kasih nama foldernya yang jelas, judul folder yang jelas, dan saya di belakangnya selalu dikasih tanggal oleh saya. Tanggal pada saat syutingnya. Kadang-kadang kan syuting tidak 1 hari ya, ada 3 hari gitu. Nah, saya biasanya ada tanggalnya di folder. Simpel aja sih, misalnya sekarang 22 Januari 2025. Saya biasanya misalnya bangun pagi _ 220125 gitu. Saya udah pasti tahu tuh. Oh, ini footage pada saat saya bangun pagi, diambil tanggal 22 Januari 2025. Itu sangat memudahkan. Dan pada saat mengedit kita terkonek antara pointer dengan footage yang sudah kita kumpulkan. Ya. Nah, apa namanya, footage atau video-video yang kita ambil dari folder-folder tadi kita susun tuh, sesuai dengan pointer kita atau dengan naskah kita atau dengan skrip kita. Ya, itu kita susun semuanya, dijajarkan ya, dijajarkan gitu ya. Nah, setelah itu saya rough cut, potong-potong sesuai dengan feeling. Kalau saya mainnya feeling, saya main rasa. Kadang-kadang ada satu footage, satu video yang saya ambil panjang, ada satu video yang saya ambil pendek, tergantung rasanya yang saya cocokkan dengan skrip atau pointer yang saya buat. Nah, itu biasanya masih kasar. Nah, setelah itu tersusun semua, itu sudah jadi yang namanya editing kasar atau rough cut. Sudah bisa dinikmati. Jalan cerita yang diedit di handphone itu sudah sama dengan yang kita rencanakan di skrip kita atau di pointer kita. Oke, kita lihat lagi kalau ada yang kepanjangan dipotong, kalau ada yang kependekan dipanjangin, karena footage-nya kan full gitu ya, dan lain-lain. Nah, jangan lupa harus ada opening dan harus ada ending. Kita kadang-kadang lupa tuh, bikinnya yang body scene-nya saja. Opening scene, body scene, ending scene. Kadang-kadang kita lupa, ya. Ya seperti yang dilakukan teman-teman editor kita kadang-kadang juga lupa. Tiba-tiba mengerjakan yang di tengah aja. Jadi banyak pertanyaan, ini judulnya apa Kang Reza? Ini tentang apa? Kok tiba-tiba masuk ke tengah gitu dan lain-lain gitu. Nah, di malam ini juga kita sekalian mengingatkan kembali ya dan lain-lain bahwa harus sesuai dengan pointer yang ada opening scene atau editing di awal, ada body scene ya, pesan-pesan yang akan kita sampaikan adanya di tengah dan ada ending scene biasanya itu apa namanya ending statement atau kesimpulan lah. Oke, setelah rough cut atau editing kasar itu kita kerjakan selesai sesuai dengan skrip yang kita buat dan masuk di apa namanya di rasa kita baru masuk ke fan cut atau kalau di dunia apa namanya entertainment namanya online editing. Nah, online editing itu sudah masuk namanya transisi. Ya, bisa apa namanya zoom in, zoom out ya, dijauhin, dideketin, ada yang misalnya di soft video pertama sebelum habis masuk ke video kedua dan lain lah, itu transisi dimasukkan. Setelah transisinya bagus, lebih halus, kita enak ngelihatnya, kita masuk ke yang namanya color grading. Warnanya kita sesuaikan. Karena pada saat kita syuting, ngambil gambar itu kadang-kadang cuacanya berubah-ubah. Antara kita ngambil pagi, siang, dan malam gitu. Nah itu kalau kita asal-asalan, kita edit, itu nggak enak banget tuh dilihatnya. Nah itu akan dibantu di editing. Nah, di editing itu yang kurang terang bisa diterangin, yang kurang bright bisa maksudnya yang kurang colorful bisa di colorful dan lain-lain. Nah, ini ada tips sedikit untuk teman-teman agar enak dilihat dari awal sampai ujung ya. Kok tidak jomplang warnanya dan lain-lain. Kita harus namanya pada saat kita menyusun apa namanya hasil syuting ke folder-folder, kita cek satu-satu, Pak, video kita. Kalau ada perbedaan warna dan lain-lain, itu kita kasih note. Yang pertama. Yang kedua, warna yang dominan dari semua video itu yang akan kita jadikan panduan. Nah, pada saat editing misalnya yang dominan ini setiap video warna hijau, Pak.
Nah, kita samain aja Pak hijaunya semua. Nanti di CapCut ada lah, di semua itu juga ada. Hijaunya disamain semua. Nanti yang lainnya akan ngikut. Warna yang dominan itu tidak mendistract mata. Yang mendistract mata adalah warna-warna dominan. Hijau di video satu ke video kedua hijaunya berbeda misalnya yang dominan. Itu merusak mood yang nonton gitu, mendistract penonton. Jadi tipsnya adalah kita menyamakan warna dominan di setiap footage atau video. Ya, tadi transisi oke, pemotongan sudah, urutan klip sudah, ya, ada color grading. Nah ya, color grading, setelah itu timing. Jangan lupa nih durasi. Rasa juga sama ya. Jadi ada video yang kita lambatin untuk dramatisasi, ya, itu fiturnya akan ada di CapCut. Ada yang akan kita cepatkan, itu fiturnya ada dan lain-lain. Nah, pengaturan timing ini balik lagi, semuanya harus rasa. Karena video itu ujung-ujungnya adalah tentang rasa. Gitu, orang bisa ketawa, bisa nangis, dan lain-lain itu dari yang dilihat rasa. Kalau rasanya kuat banget nih, ada kesalahan-kesalahan sedikit itu nggak ketara atau kelewat tuh. Yang bocor-bocor segala macam kadang-kadang ketutup tuh dengan rasa tadi. Gitu. Nah, gimana caranya untuk memperkuat rasa? Kalau di iklan TV kalau di TV komersial namanya superimpose gitu ya. Kalau di ini namanya adalah animasi ya. Nah, animasi ini animasi tulisan. Nah, di mana kata kunci yang akan dimunculkan itu dibuat tulisan yang keren. Taruhnya di mana tulisan yang keren tadi? Teman-teman harus lihat bahwa pada saat kita mengedit, semua yang ada di monitor handphone kita untuk edit, anggaplah itu sebagai lukisan. Ya, sebagai lukisan yang harus enak dilihat mata. Misalnya kurang gede kita gedein, kurang kiri kita ke kiriin, kurang kanan kita ke kananin, dan lain-lain. Nah, tulisan tadi harus memperindah, harus mempercantik frame. Nah, frame-frame yang kosong itu taruhlah tulisan kata kunci. Ya, sebetulnya saya kurang setuju ya. Ada suara yang disampaikan, terus di bawahnya ada tulisan. Sebetulnya itu distract, karena orang itu akan memperhatikan satu tulisan saja atau kata-kata saja. Tapi kenapa Pak Reza kadang-kadang ada dua-duanya? Tadi video ini kadang-kadang ditonton bukan hanya untuk kita saja. Teman-teman disabilitas juga banyak yang menggunakan handphone, dia tidak bisa mendengar, tapi dengan tulisan dia tahu artinya dan lain-lain. Tapi kembali ya, bahwa tulisan itu kalau buat saya ya, ini selera kan masing-masing. Kalau buat saya tulisan itu adalah untuk memperindah frame. Gitu. Kenapa di bawahnya ada subtitle? Ya kalau subtitle biasanya yang audionya suaranya bahasa Indonesia, subtitlenya Inggris, Arab dan lain-lain. Itu oke lah. Supaya orang nonton dari belahan dunia saya untuk bisa tahu ya, bisa tahu apa yang kita sampaikan. Tapi kita ngomong bahasa Indonesia, bawahnya bahasa Indonesia gitu. Itu distract gitu. Kalau buat saya lebih menikmati satu. Kalau nggak tulisan saja atau audio saja. Nah, kalau di handphone sendiri biasanya audio. Nah, biasanya kalau yang tulisan itu ada buat apa? Biasanya itu akan ditaruh di LED outdoor tuh biasanya. Saya banyak mengerjakan video-video yang double tuh. Karena outdoor adanya di LED outdoor di luar lapangannya yang billboard besar, orang nggak akan dengar suaranya dan lain-lainnya, yang ada adalah tulisan di bawahnya. Gitu. Itu sama polanya seperti pola yang dipakai teman-teman kita di disabilitas. Gitu ya. Oke, next. Setelah FanCut atau online editing. Nah, selanjutnya tadi saya sudah sampaikan color grading ya. Warna ya. Tadi kuncinya dari pengalaman kita adalah kita samakan majority color yang ada di setiap video. Nah, itu salah satunya yang saya lakukan di video tourism Banyuwangi. Majestic Banyuwangi itu kita ngambil gambarnya waktu itu syuting hampir 2 bulan menggunakan alat yang berbeda-beda dari kamera profesional sampai ke handphone. Handphone salah satunya pada saat kita naik ferry dari Bali ke
ke Banyuwangi, kita syuting kapal-kapal pesiar hanya pakai handphone karena udah nggak cukup waktu dari men-set kamera dan lain-lain. Nah, dari handphone itu kita gabungkan dengan footage-footage dari alat yang lain. Kuncinya adalah tadi menyamakan majority warna yang ada dari setiap video. Alhamdulillah videonya juara 1 di Madrid tahun 2015. Juara 1 di dunia. Majestic Banyuwangi. Bisa diklik di YouTube ya, Majestic Banyuwangi. Alhamdulillah tuh kami yang memproduksi, kami yang membuat. Setelah itu tadi balik lagi CapCut ataupun yang lain ya, ada CapCut, Molfora segala macam lah. Itu banyak fitur-fitur yang untuk gambar kita yang ada di handphone. Kembali lagi, tipsnya adalah monitor atau layar yang ada di handphone kita sebagai area editing, gambarkan itu sebagai lukisan. Jadi teman-teman jangan pasrah saja. Pasrah tuh gini, ngambil syutingnya jauh, masukin ke editing ya udah biarin aja gitu. Jangan. Nah, di editing itu anggap lukisan. Yang jauh kalau mau dideketin, dideketin. Kalau mau ke kiri, ke kiriin. Kanan, ke kananin, dan lain-lain. Anggap itu adalah lukisan. Karena goalsnya tadi, memanjakan mata. Enak dilihat. Itulah gunanya editing. Nah, yang kelima adalah mixing. Mixing itu suara yang jelek jadi bagus. Dulu sih luar biasa, susah banget ya. Kalau suaranya jelek, kita take ulang tuh, syuting ulang. Kalau enggak, dubbing tuh biasanya. Tapi sekarang enggak, banyak AI yang sudah bisa memperbaiki itu, gitu ya. Satu itu. Yang kedua, sekarang alat-alat kelengkapan untuk syuting dan editing sudah banyak sekali yang murah, tapi kualitasnya secara umum itu tidak berbeda jauh dengan alat profesional. Dulu kita kalau syuting menggunakan boom ya, pengambil suara profesional, lumayan tuh investasinya bisa ratusan juta gitu ya. Nah, turun, COVID ya, mulailah muncul alat-alat yang agak murahan. Ya, ada yang namanya Zoom, namanya mesin Zoom agak kecil, itu juga lumayan 15 jutaan. Terus turun lagi ada namanya clip on, ya, seremonik ya di angka 5 jutaan. Sekarang nih keluar macem-macem yang kayak kancing dan lain-lain 200.000 gitu. Dan yang kadang-kadang saya kaget, fungsinya malah lebih lengkap yang murahan dibandingin alat yang profesional. Alat profesional ambien-ambien terikot gitu. Kalau alat yang 200-300 ribu, itu yang tadinya kita rame banget di pasar gitu untuk menghilangkan ambien, itu tinggal diklik saja, keambil suaranya yang bagus. Nah, ini kadang-kadang lupa nih, YouTuber kita mau cepetnya aja. Ambil gambar, ngambil ambar, merekod suaranya dari handphone. Yang diwawancarainya jauh, yang nanyanya dekat. Jadi yang pusing pada saat editing. Editing itu untuk menaikkan yang jauh gitu. Nah, teman-teman YouTuber harus kembali ke jalan yang benar. Kalau memang mau jadi YouTuber, lengkapi alatnya. Minimal handphone sama clip on lah yang 200 ribuan. Udah cukup. Kenapa? Pada saat diedit, Pak, yang nonton keganggu, Pak. Gitu. Nggak bisa nikmatin, akhirnya skip gitu loh. Nah, kalau udah skip, kita buang waktu, kita buang uang, dan lain-lain. Oke, kembali ke audio. Nah, audio ini harus enak didengar. Tadi pada saat syuting, ngambil suaranya yang bagus. Sekarang melalui clip-on yang dijual di online banyak ya. Saya juga pakai TNW, dari yang harga paling mahal sampai yang murah kita ada. Kita coba hasilnya pada saat syuting, balik lagi ternyata a man behind the gun gitu. Tergantung orang yang mengeksekusinya gitu. Orang mengeksekusinya pakai alat yang mahal tapi nggak bisa mengoptimalisasi, ya hasilnya nggak bagus juga. Dengan alat yang murah gitu, mengeksekusinya bagus, hasilnya bagus juga. Nah, ini harus kita lakukan, teman-teman ya. Nah, di mixing ini tadi suaranya harus keren, harus bagus. Kalau misalnya ada kerusakan-kerusakan, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi AI untuk membersihkan itu. Tapi akhirnya kerjaan kembali, mengulang kerjaan kembali karena kita malas mempersiapkan di awal gitu. Yang terakhir adalah penyempurnaan audio. Nah, pada saat gambarnya sudah oke, secara pergerakan, transisi dan lain-lain, suaranya udah masuk, ya memperkuat rasa adalah musik ya. Bisa belakangnya pakai musik hanya sebagai musik saja yang tidak ada vokalnya atau dengan ada vokalnya.
Nah, teman-teman jangan lupa kalau mengambil musik orang lain, tolong tipsnya adalah pada saat kita mencari referensi musik yang lain yang tidak ada di CapCut misalnya. Di CapCut kan kadang-kadang sudah ada musik-musik yang sudah disediakan yang CapCut itu sudah punya permit untuk digunakan. Nah, kalau kita mencari musik yang lain di YouTube misalnya, jangan lupa mencarinya yang free royalty, ya. Jadi carinya biasanya kalau saya kata kuncinya adalah free royalty music set, misalnya Epic gitu. Jadi free royalty secara hukum kalau kita pakai kita nggak akan dikomplain orang atau nggak di-ban sama YouTube, nggak di-ban sama TikTok. Nah kadang-kadang YouTube galak tuh. Musik kita ngambil nggak ada izinnya itu di mute sama YouTube atau sama TikTok ya. Itu kata kunci di royalty. Ya free royalty. Yang kedua adalah saya biasanya nulis kata kuncinya adalah musik dengan tema atau ambience apa yang kita pilih. Kalau kita pengen musik-musik yang sedih, saya selalu music sad misalnya. Kalau yang maunya membangkitkan apa namanya membangkitkan motivasi, saya biasanya mencarinya tadi music motivation atau apapun. Yang semangat biasanya war. Nah di belakang saya selalu kasih epic. Kenapa epic? Nah biasanya orang yang membuat musik epic itu menggunakan orkestra yang grande, yang besar gitu. Gambar kita nggak terlalu biasa, maksudnya sederhana, tapi dengan musik yang grande, musik orkestra itu jadi epic banget. Jadi video kita kayak video mahal gitu. Saya punya case yang saya tidak menggunakan uang apa-apa dan videonya dibeli klien saya dengan harga yang lumayan, sampai ratusan juta. Ya tadi kembali ke fase kreatif. Nah, kreatif itu ada di pada saat syuting, sebelum syuting, ada pada saat editing. Editing pun juga perlu kreatif gitu. Nah, kalau yang handphone biasanya kan 4L tuh. Lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi. Yang bikin cerita dia, yang syuting dia, yang edit dia dan lain-lain. Nah, ini harus multi talented. Tapi sekarang semua sudah dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita ya. Sekarang kan yang lagi apa hype adalah kalau enggak Canva ya CapCut lah. Overall seperti itu. Nah, setelah semua udah oke, baru kita terakhir di Final Cut. Jangan lupa cek, cek, dan cek. Pada saat kita sudah di-render ya atau di-import dari apa yang kita edit, kalau ada salah satu aja huruf yang salah, itu kita harus ulang kembali. Nah, saya senang banget nih punya senior-senior yang detail gitu. Saya punya apa namanya? Karena kesalahan saya juga, waktu saya juga padat, jadi saya serahkan semuanya ke editor. Nah, ke editor. Nah, editornya mungkin ngantuk atau kecapean gitu ya. Jadi kadang-kadang ada salah-salah kecil itu yang akhirnya kita akan dilihat tidak profesional gitu. Atau kita menggunakan auto text gitu biar cepat gitu ya, kita auto text apa yang disampaikan oleh yang kita syuting itu keluar di bawahnya. Nah, auto text itu akan menulis apa yang kita ucapkan. Kalau spelling kita jelek, tulisannya salah pasti itu. Dan lain-lain lah. Ini kita bisa to be discussed. Nah, itu setelah selesai, pastikan semua dicek, cek, baik transisi, warna, suara, dan lain-lain, baru kita ekspor. Jangan lupa kita ekspornya mau ke mana. Mau ke YouTube kah, mau ke Instagram kah, mau ke TikTok kah, itu beda-beda. Ya, jangan sampai kita maunya ke TikTok gitu ya, kita apa namanya import atau kita render dengan apa namanya dengan size yang besar gitu. SD yang ya minimal sih 1080 masih bisa dinikmati lah dengan bagus gitu. 720 ya oke lah gitu, agak-agak sedikit gimana 1080 lah itu oke. Tapi kadang-kadang ada ego gitu karena kita menggunakannya adalah dengan handphone yang canggih bisa mengekspor menjadi 4K gitu. Kita ekspor ke 4K. 4K itu gede banget gitu. Layar lebar aja bioskop di Asia Tenggara cuma 2K gitu. Film TV station itu 1080 gitu. Jadi jangan ego karena fasilitas handphone kita. Ada yang mau 4K gitu. Ternyata tidak support pada saat orang mau menikmati ya tadi
akhirnya terputus-putus, lama dan lain-lain. Oke, next. Oke, lampiran ini cara-cara aja mulai install CapCut, bikin project baru, potong-potong segala macam dan lain-lain. Ini bisa teman-teman dicoba sendiri. Kembali lagi ya, editing itu bicara rasa, bicara hati, editing itu bicara kita belajar naik sepeda. Ya, bicara hard skill itu bicara dipraktekin. Ya, jangan berharap hanya dengan ikut webinar 1 jam terus jago banget, enggak. Jago itu karena dicoba-coba. Itu saja sih, kalau ke bawah semuanya adalah lampiran saja yang bisa dipakai mulai dari install CapCut dan lain-lain. Dan lain-lain itu di bawah ada satu lagi untuk mempermudah. Saya biasanya bikin form. Boleh Dex, Pak Bedi. Nah, ini kalau cerita pendek saya seperti ini nih. Saya bikin storyline, visualnya apa, voice overnya apa, durasinya apa. Nah, ini biasanya sebelum saya edit, Pak. Jadi saya bikin ini dulu, saya rapihkan footage-footage video-video menurut form ini, setelah ini baru saya edit. Nah, biasanya nggak mengulang-ulang kembali. Itu saja Bapak Ibu semua, ini pun juga lumayan sudah cukup panjang ya tadi yang saya sampaikan. Silahkan untuk kita bisa berbagi pengalaman di lapangan. Yang saya sampaikan bukan salah dan benar, yang saya sampaikan mungkin juga akan berbeda dengan textbook modul-modul yang ada di tempat kuliah gitu ya. Tapi ini yang saya sampaikan adalah betul-betul praktek yang saya lakukan dari tahun 90 sampai dengan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam. Ya, Kang Reza, terima kasih atas apa namanya presentasinya pada malam ini. Nah, di sini ada banyak pertanyaan nih, tapi ada pertanyaan yang penting mungkin bisa diperhatikan. Apakah yang dipresentasikan tadi di layar itu boleh nggak katanya? Ini dari Mbak Ica Hawa ya, itu bisa nggak PDF-nya di-share di eh, teman-teman yang hadir pada malam ini? Saya serahkan kepada Kang Reza atau Pak Mindi, apakah itu boleh di-share? Kemudian tentu ada pertanyaan teknis. Nah, untuk itu sebelum kita buka tanya jawab, saya ingin bertanya sama teman-teman yang hadir di sini, ya, apakah tertarik nggak misalnya kalau eh, pada bulan Februari misalnya pada saat weekend kita ketemu offline, belajar langsung di lapangan, mengambil gambar atau syutingnya sekaligus bikin editing cepat di lokasi. Katakanlah kalau misalnya di Jakarta gitu, di Kota Tua atau di Taman Mini atau di Monas barangkali bikin acara gitu, ada teman-teman ikut, nanti ada Kang Reza hadir dengan timnya, termasuk saya juga nanti Pak Mindi juga yang sudah berpengalaman juga membuat konten ya, bisa berbagi langsung di tempat, sehingga nanti bisa tanya jawab dan praktek langsung. Barangkali ada yang jadi kameramen dulu, ya ini ada contoh aja. Kemudian ada yang diwawancara atau bagaimana, terserah lah. Ada yang tertarik nggak? Kalau ada yang tertarik, tolong kasih jempol atau apa gitu. Nanti kita bisa bikin acaranya offline gitu. Kira-kira Pak Mindi menarik nggak? Atau Kang Reza cocok nggak bikin acara seperti itu? Karena seperti yang disampaikan oleh Kang Reza tadi, acara malam ini tentu tidak bisalah langsung, terutama yang pemula, akan bisa eh, praktek langsung pada besok pagi misalnya. Pasti agak gelagapan gitu ya. Tapi kalau yang udah punya pengalaman sedikit, sebelumnya sudah pernah gitu, saya yakin bisa langsung cus nih. Oke, baik, saya tunggu responnya. Untuk itu, eh, Kang Reza masih kuat kan untuk tanya jawab nih? Kuat, kuat. Oke, Halo, Pak. oke. Untuk tahap pertama kita buka 3 dulu ya, 3 penanya. Udah itu kita lanjutkan pada tahap berikutnya. Mangga, mangga, mangga. Teman-teman, silahkan kalau ingin bertanya langsung, saya mulai dari sekarang. Silahkan. Raise hand aja. Mungkin dari raise hand. Ya, ada yang angkat tangan? Silahkan. Pak Budayase, apa kabar Pak?
Barangkali ada yang mau ditanyain nih. Selamat malam Pak Komang, terima kasih udah Ya, itu. Sementara belum lagi nikmati ya. kalau acara offline tertarik nggak? Kalau misalnya kita bikin bulan Februari, Bapak bisa ngajak teman-teman juga yang lain tuh. Dari Cinere, dari Limo, Pamulang, dan lain. Nanti kita ini Pak ya, lihat waktunya soalnya. Baik, baik. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Udah ada yang nanya lewat chat itu, Pak. Oh, lewat chat, Pak Kang Reza bisa dilihat ada yang lewat chat itu, bisa ditanya, dicek di sana. Ada di chat tuh. Ada yang bertanya sudah. Silakan Kang Reza dibacain. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana editing praktis pakai aplikasi AI karena keterbatasan waktu. Maklum, ini adalah beliau ini karyawan. Namanya Rivendra. Oke. Oke, itu dulu yang AI dulu ya. Dari Rivendra. Oke. Ya, kembali Bapak Ibu semua, ini tergantung keyakinan belief dari masing-masing ya untuk menggunakan AI ya. Salah satunya ada kalau untuk kreatif ada ChatGPT, kalau untuk animasi banyaklah aplikasi-aplikasi AI. Kalau saya pribadi membolehkan hanya sebagai membantu apa yang akan kita kerjakan, mempermudah yang kita kerjakan, mempercepat yang kita gunakan gitu. Kenapa? Karena kalau semua 100% diserahkan ke AI, kembali lagi yang hilang adalah rasa. Rasa itu akan hilang. Kenapa? Karena AI itu robot. Kita bisa bikin kreatif gitu ya, skenario atau naskah atau skrip gitu ya. Kita bikin di ChatGPT. Nah, di ChatGPT itu juga ada tips and triknya. Jadi ChatGPT itu sebetulnya mirip dengan kalau kita browsing-browsing di internet. Cuman bedanya sudah langsung diarahkan. Nah, biasanya kalau saya pribadi itu saya banyak curhat dulu ke ChatGPT. Jadi saya browsing dulu dari internet, dari Google, terus saya copy paste, saya pindahkan dulu tema-tema yang saya inginkan ke Word atau ke PowerPoint. Dari situ saya masukkan ke ChatGPT ya untuk memberikan prompt-prompt yang akan ChatGPT ambil dari mesinnya mereka. Nah, kalau prompt kita lengkap, kita curhatnya lengkap, sama seperti kita ke psikiater gitu ya atau konsultan gitu ya. Kalau kita curhatnya ke konsultan bisnis, ke konsultan penjualan lah. Di sini ada masternya, selling therapist master. Master ini nggak akan bisa memberikan yang tepat sasaran kalau nggak curhatnya banyak gitu. Karena ya tadi master ini ya bukan dukun gitu ya, nggak curhat terus pengen punya solusi gitu. AI juga sama. Jadi kita kasih prompt-nya yang banyak, ya materi-materi mentahnya yang banyak. Setelah itu buatlah permintaan di ChatGPT-nya. Buatlah skrip untuk syuting 1 hari misalnya dari prompt-prompt di atas. ChatGPT itu akan mengeluarkan, Pak, bla 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 gitu ya. Kalau generate gitu ya. Kalau kita nggak cocok ya second generate, keluar lagi option gitu. Nah, biasanya saya copy dulu, pindahkan dulu ke terserah mau PowerPoint atau ke Word ya. Nah, dari situ dari bahasa mesin harus dijadikan bahasa manusia. Saya manusiakan tuh yang dari ChatGPT. Nggak langsung saya copy paste selesai gitu. Jadi yang robot ini dimanusiakan, dimasukkan ruh-ruhnya gitu, dimasukkan rasanya gitu melalui ChatGPT. Jadi saya akan ulang kembali itu apa yang ChatGPT buat. Satu itu sama dengan yang lain editing. Sekarang banyak AI Pak yang bisa membuat video jadi kembali. Ya, AI itu kita membuat prompt-nya harus tepat sasaran sehingga jadinya juga akan tepat sasaran. Ya, yang gila lagi sekarang ada AI bikin musik, Pak. Dulu kalau saya bikin iklan, bayar musisian itu 25 juta, Pak, untuk 30 detik gitu ya. Sekarang tinggal prompt-nya ke AI yang bikin musik, udah semua keluar gitu. Tapi kembali teman-teman, semua itu adalah robot. Semua itu adalah mesin, semua itu adalah digital, harus dimanusiakan.
ya. Jadi hanya sebagai alat bantu. Boleh dan tidak boleh, ya kalau menurut saya sih boleh-boleh saja untuk membantu. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya waktunya luang dan lain-lain, sebaiknya minimize lah penggunaan AI supaya otak kita kreatif, supaya kita bisa rasa kita terasah dengan baik dan lain-lain. Begitu Pak Komang untuk pertanyaan yang pertama, apakah boleh atau tidak menggunakan AI untuk mempercepat? Kalau saya bilang boleh. Nah, ini dari Mbak Sinta, dia bertanya, selain pakai alat bantu, em, menggunakan peralatan apakah ada aplikasi yang menghilangkan noise ya, Kak? Nah, ini maksudnya pada waktu syuting mungkin ada suara mobil, angin atau hujan gitu. Nah, ketika editing apa yang harus dilakukan? Oke, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang itu baik untuk handphone ya ataupun untuk laptop ya. Jadi kata kuncinya harus tepat. Misalnya free download AI untuk menghilangkan suara bocor gitu. Itu akan keluar pilihan-pilihannya. Nah, setelah itu klik kita download. Gimana cara belajarnya? Belajarnya kita lari ke YouTube. Cara belajar mudah menggunakan aplikasi ini. Keluarlah videonya. Nah, setelah videonya keluar, kita pelajarin dan kita praktekkan. Itu cara mudahnya. Kalau cara cara lebih konkretnya lagi, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada yang biasa digunakan oleh musician ya. Macam-macam Pak, ada Audition dan lain-lain. Nanti saya share di grup ya, apa yang mudah dan lain-lain. Seperti itu Pak Mindi. Nah, Kang Reza ini ternyata sudah ada yang tertarik untuk belajar secara offline ya, langsung ini. Nah, jadi saya menawarkan diri kalau ada yang tertarik untuk eh, japri ke nomor yang udah saya tulis di chat. Barangkali nanti bisa direalisasikan pada bulan Februari gitu ya. Kita ambil waktu weekend sambil jalan-jalan nih di sekitar Jakarta misalnya gitu. Baik, saya mungkin melanjutkan silakan japri ya ke nomor yang sudah saya chat itu untuk yang tertarik offline. Kalau pesertanya cukup, kita bisa selenggarakan. Nah, ada yang bertanya nih, mungkin saya kembali ke atas nih. Ada chat begini dari Fajrin Sinaga. Ya, apakah nih Pak Fajrin ini Sinaga ini tinggal di Jakarta atau di Sumatera Utara atau di Medan? Pertanyaannya begini, eh, saya suka ambil footage dengan drone FPV. Banyak komentar teman saya coba ambil footage lebih smooth. Konsep saya sebenarnya drone racing, semi sinematik. Hal ini membuat saya enggan upload video karena teman saya kurang minat menonton dan sebenarnya saya punya hobi bermain drone FPV, tetapi ingin punya penghasilan dari hobi saya ini. Nah, ini dia ingin monetize nih, berarti nih Kang Reza. Tapi Oke. ada masalah enggan karena ada temannya yang kurang tertarik. Tolong dibantu nih teman kita ini. Mungkin juga banyak yang bertanya seperti ini. Silakan. Oke, kebetulan di tim kami juga ada pilot drone ya, drone pilot. Kita juga menggunakan drone juga ya. Pertanyaan dari Mas Fajir Sinaga yang mungkin heboh hobinya drone itu begini. Pada saat Mas Fazrin ingin mengambil drone, Mas Fazrin, ini saran saya ya, kita to be discuss saja. Mas Fazrin harus menempatkan diri sebagai orang yang akan menikmati drone, hasil drone-nya Mas Fazrin. Kebetulan saya kan dari tahun 90 itu komersial ya. Jadi saya hampir tidak pernah membuat karya-karya yang menurut 100% sudut pandang saya. Tapi saya akan membuat dengan sudut pandang orang yang memesan video saya atau penonton-penonton yang ingin melihat video saya. Termasuk yang Mas Fajin sampaikan hari ini. Jadi pada saat kita mau naikin drone, kita harus menempatkan diri sebagai penonton. Penonton ini sukanya apa? Ya, drone itu kan bisa pen kanan, bisa pen kiri ya, ada bisa misalnya macam-macam lah teknisnya gitu ya, dan lain-lain. Nah, kita harus riset calon penonton kita sukanya di mana. Nah, gimana cara mengasah supaya hasilnya bagus
rajin-rajinlah nonton hasil drone yang profesional. Saya sampai hari ini selalu mendownload, melihat, mereview karya-karya drone yang keren-keren. Untuk film aja ya, saya membuat cerita aja. Saya hampir setiap hari itu nonton film, mau Netflix, mau di bioskop dan lain-lain. Film yang bagus, film yang jelek, saya nonton. Tapi pada saat saya nonton, saya menempatkan diri sebagai tadi penonton. Kalau saya jadi penonton melihat film ini, oke, apa tidak, kekurangannya di mana. Jadi kalau saya nonton itu seperti saya kuliah. Saya akan membahas secara teknis. Sama nih pertanyaan Mas Fajin. Satu, pada saat kita menerbangkan drone, point of view kita adalah point of view penonton. Satu itu. Yang kedua, setelah footage-nya jadi, kembali lagi. Drone tanpa diedit, orang nggak akan suka. Sebetulnya drone itu di proyek saya ya, penyelamat dari proyek-proyek saya. Ya, saya mengerjakan salah satu proyek di Kalimantan Selatan dan di Sumatera Selatan, itu hampir majority banyak drone, Mas Fazri. Contoh waktu itu kita ngambil di Jembatan Ampera. Di skenario saya, pengambilan adalah siang hari di Jembatan Ampera dengan drone. Pada saat saya mau nerbangkan nih, setelah saya terbangkan, saya review, oh ternyata Jembatan Ampera kalau siang tuh jelek banget ya. Crowded gitu, macet, dan lain-lain gitu. Saya merubah kreatif saya. Saya merubah skenario saya. Jadi saya batalkan mengambil siang hari. Saya kembali lagi pada malam hari. Pada malam hari itu ternyata Ampera ada lampu-lampunya Pak, Jembatan Ampera Pak. Kita ambil drone di Jembatan Ampera malam hari itu kayak Las Vegas Pak. Keren banget itu videonya. Nah itu salah satu. Karena saya menempatkan diri untuk yang menonton. Karena penonton netizen Indonesia tuh nomor satu nih paling pedas gitu. Kalau bagus dia ngomong bagus, kalau jelek kita dihantem. Yang kedua, saya syuting juga di Sumatera Selatan. Waktu itu saya mau ngambil syutingnya menggunakan kamera itu danau. Nah danaunya itu malam sebelumnya hujan, Pak. Ternyata banyak sekali plastik-plastik, sampah-sampah yang ada di danau itu. Jadi kalau saya ngambil pakai kamera saya, itu kelihatan banget sampahnya gitu. Akhirnya saya putuskan terbangin drone, Pak. Pada siang hari, trik-triknya jam 1 siang. Drone-nya naikin ke atas, bayangin Pak, sampah plastik Pak, terikot dari drone saya yang tinggi, kena sinar matahari, itu kayak mutiara yang kerlap-kerlip Pak. Yang tadinya drone danau yang kotor itu kelihatan danaunya keren banget dan ada kerlap-kerlip dari sinar matahari yang seperti ada mutiara di bawah gitu. Padahal itu sampah plastik Pak. Nah jadi tepat-tepatlah mengambil itu. Kembali lagi pasangannya drone adalah editing. Jangan lupa kalau drone itu harus disertai musik Pak, Mas Fazri. Jangan lupa musiknya itu harus yang grande, yang orkestra, yang epic gitu. Jadi gambar, coba kalian teman-teman semua ya lihat video drone yang paling keren di YouTube ya. Setelah dengan musik yang keren banget, setelah itu matikan musiknya Pak. Itu hasil drone-nya ya tidak sekeren pada saat musiknya ada. Jadi soulmate-nya drone adalah musik. Soulmate-nya drone adalah musik yang grande. Nah, sekali lagi di editing tadi kan kita membahas masalah color grading. Jangan lupa kalau nerbangin drone pada saat ngedit, hajar kontrasnya Pak tinggi-tinggi. Jadi saya pernah punya pengalaman syuting laut siang hari Pak dengan drone, itu flat. Pada saat masuk editing, saya fullin Pak paling tinggi kontrasnya. Itu air laut yang tadinya hanya flat biru saja, itu ada biru tua, biru muda, hijau, dan lain-lain. Jadi keren banget. Nah, salah satunya tips and triknya dari Mas Fazri Sinaga adalah tadi. Ya, satu, jangan lupa pada saat ngambil drone, tempatkan diri kita sebagai penonton, point of view yang akan melihat video kita. Kita harus tepat mengambil itu peak-nya di mana. Ada tempat yang peak
pada saat peak performance-nya pas dia diambil malam seperti jembatan Ampera atau diambil siang ya dan lain-lain itu kita harus tahu ya. Yang Baik. ketiga soulmate-nya adalah jangan lupa adalah editing musik yang grande. Nah, kalau di situ sudah bermain rasa. Kembali lagi, ini karya seni. Karya seni itu harus main rasa ya, Baik. bukan mahal dan murah atau suka dan tidak suka. Kurang lebih begitu, Mas Fazrin Sinaga. Saya Nah, kembalikan ternyata ke Pak. dari Aceh ada yang mau nanya langsung nih. Silakan. Jadi bukan lewat chat. Silakan. Dari Oh ya. Mudawali Aceh. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam kalau di sini untuk semua. Yang pertama, Pak pemateri kan, saya kan sebagai jual produk jasa ini, travel umroh. Jadi saya mau tanya kan, bagaimana saya edit iklan itu, video, sehingga bisa masuk di semua di semua kalangan. Jadi kan notabene kalau umroh itu orang-orang tua nih yang sudah berumur gitu kan. Bagaimana supaya anak muda juga bisa masuk, terus anak-anak juga bisa masuk, menarik gitu. Nah, mohon triknya. Itu aja sementara. Terima kasih. Silakan, Pak. Oke, saya langsung jawab ya, Pak Komang ya. Oke, Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Mudawali wabarakatuh. dari Aceh ya. Ya, Saya 2013 syuting lama di Aceh, Pak. Saya syuting di Jalan Amerika. Saya syuting di Takengon, Pak. oh Saya Takengon ya. syuting di kapal PLN yang terusir dari laut, ya, Ya, dan lain-lain. Hampir 3 bulan kami syuting layar lebar di sana. Filmnya judulnya Sang Pemberani. Kalau di Jepang judulnya adalah Bushido Spirit. Dan kita dapat apresiasi menang di Osaka Asian Film Festival. Aceh sangat luar biasa. Oke, sedikit intermezzo. Nah, kembali ke pertanyaannya, gimana video yang akan Bapak buat diterima oleh semua kalangan? Nah, ya, balik lagi. Pada saat Bapak membuat video, ya mulai dari buat kreatifnya. Jadi Bapak ambil selembar kertas, mau ditulis di laptop, mau di handphone boleh. Bapak bikin dulu skenarionya, pointernya. Nah, pada saat Bapak bikin pointer itu balik lagi, Bapak menempatkan sebagai orang umum keluarga yang akan membawa anak dan cucunya. Yang paling tepat itu. Bapak harus membuat skenarionya dulu ya dengan sudut pandang Bapak keluarga besar yang akan membawa anak, cucu, adik dan lain-lain. Nah, itu dibuat dulu ya. Nah, setelah itu dibuat, misalnya salah satunya adalah kita sedikit bikin drama cerita boleh. Misalnya anak Bapak nih untuk anak-anak ya. Anak Bapak misalnya kita shoot nih ada adegan, Pak, haji itu kalau boleh nggak sih gitu, manfaatnya apa sih, itu kita bikin dulu Pak skenarionya, kita bikin dulu skripnya. Kenapa bikin skenario dan skripnya? Karena nanti pada saat mengeksekusi tepat sasaran. Kadang-kadang kita enggak Pak, kita males bikin skrip, kita males bikin pointer, kita langsung aja ambil syuting pakai handphone, ngedit, setelah jadi boro-boro orang tertarik gitu loh Pak. Nah, dengan kita agak rajin sedikit membuat skrip, ya, skenario atau pointer dengan sudut pandang umum, keluarga besar, Bapak akan membuat cerita bahwa pergi ke umroh untuk keluarga adalah berkah, itu agama, pahalanya segala macam, menyenangkan karena naik pesawat, turun segala macam ini itu, mengunjungi situs-situs dan lain-lain. Itu harus dibuat dulu gitu pakai handphone. Kalau Bapak misalnya wah ribet nih, saya mikirnya saya tiap hari sibuk masukin curhatan Bapak tadi seperti yang Bapak tanya ke saya, Bapak masukin ke ChatGPT, Pak. Ya, tolong ChatGPT bikin ini cerita tentang ini menit. Ya, tolong dibuat lebih detail. Nanti dari ChatGPT keluar, Bapak copy, Bapak periksa lagi satu-satu. Karena ChatGPT robot, Pak.
Jadi bahasanya jadi bahasa robot. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa. Itu kita edit, Pak. Nah, kuncinya adalah di cerita. Kalau ceritanya benar, masuk ke persiapannya harus benar. Jadi Bapak harus menyertakan anak-anak yang bertanya, anak remaja yang bertanya dan lain-lain. Bapak pengen travel umrohnya diikuti semua, tapi di videonya nggak ada anak-anaknya, nggak ada remajanya, gimana mau ajak gitu. Nah, jadi yang mewakili dari sasaran pasar Bapak itu ada di video Bapak. Nah, itu dari cerita tadi, di cerita harus ada. Persiapkanlah ya talentnya, pilih pemainnya, mau adik, mau kakak, mau teman, mau cucu boleh. Tapi kan teman-teman saya bukan artis, Mas Reza. Kadang-kadang siap action blank gitu ya Pak. Kita bisa akalin dengan hidden camera. Yang bukan artis biasanya kita yuk pura-pura yuk kita bikin bla 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 bla, kameranya ngumpet-ngumpet ngambilnya Pak. Jadi disiapin dulu kameranya ngumpet-ngumpet, Bapak bikin adegan-adegan dan lain-lain, itu akan lebih natural dibandingkan anak-anak yang baru di depan kamera ditempel handphonenya langsung di mukanya dia. Yuk kita syuting ya. Itu biasanya blank. Nah, itu bisa hidden camera. Persiapkan tempatnya yang benar, persiapkan bajunya yang benar, adegannya senormal mungkin dan lain-lain. Nah, dari situ baru Bapak eksekusi syuting lah ya. Habis syuting baru editing masuk ke CapCut tadi, Pak. Lebih mudah. Di CapCut tuh enak banget gitu ya. Motong-motongnya gampang, fiturnya Bapak bisa explore lah dan lain-lain. Nah, dua aja sih sebetulnya yang Bapak butuhkan, handphone sama clip on ya Pak. Karena balik lagi, gambarnya bagus, suaranya jelek, rusak sih semuanya. Clip on murah kok, cuma 200.000. Tapi bisa suaranya jadi jernih segala macam ini itu. Kayak gitu. Dan clip on sekarang udah canggih-canggih. Udah nggak perlu juga nanti cari aplikasi untuk menghilangkan noise lah segala macam dan lain-lain. Itu tinggal diklik saja. Ya. Banyak sekali di online. Di TikTok Bapak tinggal klik cari clip on murah yang bagus, itu keluar semua dengan cara-caranya. Nah, setelah Bapak syuting, Bapak editing seperti, nah jangan lupa jangan panjang-panjang, Pak. Karena kalau panjang-panjang orang skip, apalagi Bapak mau tayangkannya di TikTok. TikTok tuh cuman maksimal Pak 1 menit udah kepanjangan Pak gitu. Nah, jadi di situ harus tetap sasaran. Jangan lupa di situ tadi itu namanya yang tadi Bapak sampaikan adalah niche ya Pak atau niche ya. Kebutuhannya adalah untuk semua. Nah, jangan punya hook. Hook tuh tadi kata-kata untuk menarik orang nonton segala macam. Nanti kita bisa Rian boleh cara hook segala macam. Kayaknya di yang sebelumnya di PDF yang sebelumnya itu ada. Silahkan itu boleh disebarkan, wajib disebarkan. Tadi ada pertanyaan, boleh nggak materinya disebarkan? Jangankan untuk yang hadir hari ini, untuk semua silahkan. Itu saya kepentingan Pak, saya punya pahala di sana. Ya, nah niche-nya udah jelas, hook-nya udah jelas. Jangan lupa call to action. Call to action tuh handphone Bapak jangan lupa kadang-kadang udah bikin materi promosi yang bagus, video bagus, handphone Bapak kecil, Pak. Udah tertarik mau masuk umroh Bapak ya. Bingung mau hubungi siapa karena nomornya kecil gitu. Udah tertarik akhirnya dia akan nyangkut ke orang lain yang handphonenya besar. Nah, jangan lupa handphonenya besar. Kalau call to action namanya. Kalau mau hubungin Bapak tuh gede-gedein aja. Tapi kembali lagi harus enak dilihat remnya. Nah, satu lagi Pak, footage yang ada di internet yang Mekah, Madinah, yang dari drone keren-keren itu silahkan Bapak pakai potong-potong, tapi jangan lupa ditulis di bawahnya sumber dari mana. Kalau motongnya dari akunnya si A, ditulis sumber adalah YouTube si A, YouTube si B. Sehingga kita tidak mencuri, Pak. Tidak mencuri punya orang, tapi ditulis di situnya. Kalau kita ditulis, Bapak dapat pahala, yang nulis dapat pahala. Nah, kata kuncinya adalah sudut pandang yang Bapak buat harus sudut pandang market yang Bapak ingin sasar. Ya, itu aja Pak. Kalau dari saya, terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih, sangat warahmatullahi memuaskan. Ya, itu mie Aceh tuh enak banget, Pak. Oke. Apa narasumber tadi kan udah pulang dari Takengon. Kebetulan saya tinggal di Takengon ini, di dekat Danau Laut Tawar. Hmm. Wah, saya syuting di situ Pak. Oh gitu ya.
Saya syuting menginap di hotel di pinggir Danau Laut Tawar. Lucu nih Pak, ini danau tapi sebutannya laut Pak. Padahal Betul, danau itu betul. Danau Laut Tawar. Ya, Iya Pak ya, ya. ya. Saya syuting di sana. Saya ngopi di tahun 2013. Itu sudah ada kafe kopi yang oke banget di atas Takengon. Pas jalanannya menikung Pak. Di Jakarta Ya. belum ada tuh kafe yang kayak gitu. Yang dari Bin, tapi di Takengon yang itu sudah ada. Bayangin ke sana dari Banda Aceh 4 jam Pak pakai mobil. Ya. Saya pulangnya ke Medan pakai itu Pak, pakai kapal kecil yang nggak tahu sekarang sudah ada airport atau belum. Susi Tapi Airlines keren. ya. Ya. Ya, makasih. Takengon Ya. keren. Nanti Pak Budayase sama Ya. Bapak Salam. dari Aceh ini yang bikin ini. Pakai kopi Siap. Bali sama kopi Gayo. Cocok dah. Siap. Ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Barangkali ada yang mau angkat tangan, tapi sebelumnya ini ada yang nanya bagaimana cara mengambil foto di malam hari ya. Memang ini apa namanya, bukan video Teknis ya. ya, tapi mungkin bisa bikin kelas tersendiri nantinya. Tapi kalau mau dijawab oleh Kang Resa boleh, silakan. Tapi ada nggak yang mau nanya langsung lagi seperti sahabat kita dari Aceh ini? Silakan. Penanya berikutnya. Ayo ditunggu penanya berikutnya. Ada yang sudah dijawab langsung oleh Pak Mindi. Apakah ada sertifikat untuk pada malam ini? Pak Mindi udah menjawab akan dibuatkan sertifikatnya. Jadi ada kenang-kenangan ya. Siapa tahu nanti bisa dipakai untuk ngelamar kerja di perusahaannya Kang Resa nih. Silakan, ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini mungkin saya mau baca dari chat ya. Ada yang nanya begini, dia banyak punya footage ya dari berbagai pengambilan gambar atau klip-klip gitu. Nah, bagaimana caranya menggabungkan klip-klip tersebut menjadi bercerita ya, ibaratnya eh, supaya bisa ditayangkan misalnya di berbagai platform ya, salah satunya mungkin TikTok atau YouTube atau Instagram atau di Facebook gitu. Silakan Kang Resa. Oke, baik. Saya jawab dulu yang Mbak Sinta ya. Bagaimana Ya, cara mengambil foto di malam hari, tapi ya, kelihatan hasil fotonya itu klasik dan enak dipandang. Ini menggunakan handphone ya. Jadi kalau menggunakan handphone tuh sangat simpel sekali karena di handphone itu sudah ada fitur-fitur yang untuk malam hari ya. Jadi tinggal diklik saja. Supaya klasik dan tidaknya, yang pertama kalau saya lebih suka mengambil adalah human interest, Mbak. Human interest itu mengambil gambar-gambar orang yang berekspresi ya segala macam dan lain-lain di malam hari dengan pencahayaan yang baik gitu. Itu bisa diambil supaya kelihatan bagus ya, kita harus belajar komposisi. Nanti kita akan ajarkan komposisi ya. seperti apa dan lain-lain. Tapi intinya kuncinya adalah enak dipandang dan klasik. Itu saya selalu membuat sesuatu tidak hanya menurut ada yang di kepala saya, tapi saya selalu mempunyai referensi. Sebelum saya syuting mengambil gambar, saya akan mengumpulkan referensi-referensi. Itu bukan plagiat, tapi itu terinspirasi dari referensi yang saya punya, dan saya akan mengambil gambar ya, sebelah kiri referensi, sebelah kanan handphone saya akan bandingkan dengan referensi. Jadinya nanti akan berbeda. Kenapa? Tempat pasti berbeda. Angle pasti berbeda. Tapi dengan ada referensi, dengan kita ambil minimal quality dari gambarnya, itu akan mendekati sama. Nah, saya biasa selalu bikin referensi. Mau bikin layar lebar, mau bikin iklan TV, segala macam, saya selalu bikin referensi-referensi. Kita ambil sesuatu yang memang menarik dari referensi itu. Itu bukan plagiat, terinspirasi saja. Tapi semuanya kita berimprovisasi di situ. Itu pertanyaan untuk Mbak Sinta, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Yang kedua, pertanyaan Pak Komang tadi, menggabungkan video-video untuk menarik dan enak dinikmati. Kembali ke skenario, Bapak. Iya, harus bikin skrip, Pak. Ya. Karena dari mulai skrip saja, kita baca saja, itu sudah terasa, Pak. Ini menarik atau tidak.
Jadi kalau yang mengambil gambar, foto, dan video tanpa referensi dan tanpa skrip, itu namanya modal nekat, Pak. Spekulasi, bisa bagus, bisa jelek. Kalau bagus ya alhamdulillah, Bapak keangkat. Kalau jelek, ya balik lagi. Orang membranding Bapak adalah, wah ini cuman begitu-begitu aja. Wah bikin jadi sampah. Wah nggak ada rasanya. Kenapa? Tadi ada fase yang hilang. Fase kreatif. Soulnya, nyawanya video itu di cerita, Pak. Soulnya, nyawanya foto itu ada di cerita, Pak. Itu ada di storytelling, Pak. Itu ada di skrip atau mudah adalah pointer. Itu yang beberapa waktu yang lalu kita bikin webinar juga. Jadi jangan lupa ya, kita harus buat skripnya dulu sebagai nyawanya. Pada saat itu kita syuting, skrip itu akan lebih dalam, Pak. Karena dari bahasa tulisan menjadi bahasa gambar. Nah, dari syuting udah lebih dalam lagi, masuk ke editing, lebih dalam lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah dimasukin unsur musik. Jadilah masterpiece yang Bapak buat. Ya. Menghilangkan satu fase, menghancurkan semuanya. Itu, Pak. Ya, Pak Komang. itu pertanyaan dari masih orang yang sama itu dari Pak Ritendra itu. Saya nggak tahu tinggalnya di mana. Tapi mungkin ada pertanyaan lagi yang lain. Sebaiknya sih langsung ya angkat tangan ya. Kita tunggu nih pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Barangkali yang ingin mengetahui lebih lanjut ya. Mumpung masih ada waktu nih. Ya, Kang Reza udah ada obat kan di depannya supaya besok sudah seger kembali untuk syuting atau gimana gitu. Nah, kemudian saya ingin Alhamdulillah, Pak. sambil menantikan pertanyaannya, ingin menyampaikan kembali bahwa barangkali ada yang tertarik untuk kita ketemu secara offline, jadi belajar editingnya tuh langsung melihat bendanya langsung atau HP-nya langsung ya di lokasi. Tentu setelah kita melakukan beberapa syuting langsung di sana atau yang sudah membawa klip-klip dari rumah. Nah, mungkin bisa belajar di sana sambil ngopi-ngopi. Nah, seperti Pak Mindi ini kan koleksi kopinya banyak nih. Barangkali Pak Mudawali bisa nanti mengirimkan kopi untuk kita kan gitu ya. Nah, Pak Mindi Luar ini juga biasa. Siap, termasuk seorang siap, insya baris. Allah. Waduh, Nanti terima kasih Pak. Pak Reja sama tolong kirim WA-nya biar saya kirim. Aduh, Aduh, terima terima kasih Pak. kasih. Baik, Pak nanti kita Komang, titip. Ya, kopi Takengon salah satu yang terbaik di dunia, benar Pak. sekali, benar Iya, sekali. Starbucks itu punya 5.000 hektar di Takengon, Pak. Betul banget. Jadi Nanti yang kalau kita di minum Jakarta nanti nih, yang Pak. meracik itu bisa Pak Mindi tuh, jago tuh. Oh, Ya, oke. luar Nanti biasa. dikirim melalui Pak Mindi aja Pak kopinya Pak. Boleh, Ya, boleh, oke. siap. Jangan banyak-banyak, 1 ton juga boleh Pak. Tentunya boleh. Terima kasih sekali lagi Pak Ya, ya. atas kopinya. Nah, kemudian barangkali ada yang pertanyaan lain Pak dari atau ibu-ibu teman-teman yang lain silahkan ditunggu pertanyaannya. Kini waktunya sangat berharga nih, masih ada waktu kira-kira berapa ya? Lagi 10 menit Waktunya udah barangkali. over, waktu habis. Sambil menunggu yang lain, boleh saya tambahkan Pak pertanyaannya? Silakan Pak. Ini kan yang lagi booming sekarang bisa cari uang melalui media kan, apakah YouTuber dan sebagainya. Ini kira-kira bagaimana triknya supaya bisa bagus lah dan tidak bertentangan dengan hukum terutama gitu. Oke, Silakan Kang boleh Reza. langsung jawab ya di pertanyaan Silakan. terakhir. Bagus sekali. Sebetulnya sudah over jamnya Pak Komang, Oh, tapi nggak gitu apa-apa. ya. Ini Oke. terakhir. Pak siapa namanya Pak Mudawali. Mudawali dari Takengon Aceh. Takengon, ya. Saya sampai hari ini pun masih senang belajar, Pak. Salah satunya adalah fenomena mendapatkan uang dari sosial media. Nah, yang sedang hype sekarang adalah mencari uang di TikTok, Pak. Nah, TikTok ini ada 2, kita sebagai seller atau kita sebagai afiliator. Saya pun walaupun dari tahun 90 di industri ini, saya sampai hari ini selalu beli bukunya. Ada dan saya pelajari, saya ikuti dan lain-lain. Salah satunya yang bagus ada Mas Berto ya. Mas Berto itu belum lama ya, tapi sekarang omsetnya bisa ratusan juta 1 bulan. Ya, biasanya kalau untuk kita jadi afiliator itu Pak, kita dapatnya 10% dari apa yang kita jual.
gitu. Itu afiliator. Afiliator biasanya pakai triknya adalah 165. Satu hari 6 konten di 5 waktu yang berbeda. Nah, ada juga yang baru sebulan langsung dapatnya ratusan juta, Pak. Bukan 165 lagi, 125. Satu hari 20 konten dan lain-lain. Nah, di afiliator disebutnya itu brutal konten, Mbak. Nah, mereka itu tidak melihat bagus jeleknya video. Tapi mereka itu malah lebih menerangkan ke needs dan hook, Pak. Yang mau dijual langsung. Hard sale, hard sale, hard sale. Karena pasar yang ada di TikTok itu pasar yang biasanya harganya nggak terlalu mahal lah. 300.000 ke bawah ya. Ya ada Kotsun ya itu yang mahal-mahal ada juga gitu. Nah itu afiliator. Nah afiliator itu kita bisa menjual barang-barang di seluruh dunia Pak menjadi afiliator. Di TikTok sendiri ada akademinya TikTok Academy. Jadi Bapak tinggal buka aja bisa dipelajari video-videonya banyak sekali. Saran saya beli bukunya. Bukunya juga nggak terlalu mahal tapi di situ langsung namanya storybook Pak. Storybook tuh kisah nyatanya dia bukukan gitu. Ya. Itu kalau Bapak nggak punya barang, bisa menjual itu 10% dari apa yang didapat gitu. Nah Pak, kalau saya nggak mau jualan barang, maunya jualan jasa saya. Saya sebagai guru bahasa Inggris gitu ya. Atau saya guru public speaking gitu. Itu bisa juga. Jadi Bapak membuat video yang bagus. Kalau Bapak mau naruhnya di TikTok, ya itu namanya TikTok series Pak. Nah, di TikTok series itu Bapak bisa jual video Bapak tergantung Bapak maunya harga berapa. Nanti dari seluruh dunia yang ada di TikTok akan melihat itu dan membeli dan berbayar. Nah, itu ada dashboardnya, Pak. Namanya di TikTok Business Dashboard. Jadi Bapak daftar dulu di TikTok dashboardnya, masukkan nomor rekening segala macam. Tiap hari Bapak tinggal bangun tidur lihat dashboard itu. Uangnya udah masuk berapa nih dari video Bapak atau produk Bapak. Atau tadi Bapak harus misalnya yang travel Bapak ya bikin video-video pendek pada saat Bapak di tanah suci gitu bikin video pendek yang menarik segala macam masukin Pak dengan value-value yang ada pendek-pendek aja. Nah yang terakhir adalah yang luar biasa adalah TikTok Live Pak. Kalau Bapak punya barang Bapak TikTok Live itu rekor sekarang masih dipegang Dr. Richard Pak. Dr. Richard yang jualan skincare itu kalau nggak salah ya semalam 43 miliar Pak. Itu bukunya Mas Berto itu sampai hari ini harga 200 ribuan gitu ya. Udah 4.000 eksemplar Pak dan lain-lain. Kuncinya apa? Praktek gitu. Itu Pak, praktek. Kalau Bapak mau praktek di akun pribadi, hajar aja, jangan takut salah. Karena akun pribadi, trial dan error. Tapi kalau Bapak mau upload di akun perusahaan Bapak, bikin kontennya yang benar, yang baik, jangan salah, dan lain-lain. Karena kalau misalnya Bapak uploadnya di konten perusahaan, pada saat ada yang salah, habis perusahaan Bapak. Impact-nya semua tuh karyawan Bapak segala macam ini itu dan lain-lain. Tapi kalau akun pribadi ada yang salah, yang kena Bapak sendiri. Bikin lagi akun baru dengan nama yang baru. Begitu. Jangan takut bikin konten trial and error di konten pribadi. Tapi jangan asal-asalan di konten perusahaan, komunitas dan lain-lain. Karena ada yang dipertaruhkan di sana. Seperti itu Bapak ya. Jadi tadi kalau kita mau maju belajarlah sama ahlinya. Tadi yang Pak Komang sampaikan, kita jalan-jalan senang-senang langsung dibimbing oleh ahlinya di lapangan. Nah kalau misalnya jauh ya belilah bukunya. Ya 3 bersilaturahim, power of silaturahim Mbak. Kadang-kadang kita punya anak sekolah di sekolah perfilman 4 tahun Pak lulus baru belajar itu sama aja dengan kita belajar praktek sebulan gitu. Jadi ujung-ujungnya kalau bicara hard skill adalah praktek. Coba ya. Di sana Bapak akan tereksplor semuanya. Ya. Gitu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Reza, luar biasa ya. Pemaparannya hari ini, begitu juga pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus ya, sangat menohok gitu ya, dan dijawab dengan sangat lancar oleh Kang Reza. Dan karena waktunya sudah mau habis, tapi sebelum kita tutup, silakan Pak Mindy memberikan closing statement-nya. Namun sebelum itu saya sampaikan kembali, barangkali ada yang tertarik untuk ketemu offline, belajar editing,
atau misalnya ada perusahaannya yang ingin dibuatkan video tentang company profile atau produknya, bisa menghubungi kami juga. Ya, silakan Pak Mindi untuk closing statement-nya. Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk yang tetap bersama kami hingga di ujung acara ini. Terima kasih Kang Resa yang sudah mempresentasikan dengan sangat baik, sistematis, terukur, dan mudah difahami tentunya dengan bahasa-bahasa keseharian. Walaupun ada istilah-istilah yang belum paham gitu ya. Oke. Ketiga juga kita akan jadwalkan nanti membuat namanya workshop lah ya. Workshop tentang membuat konten lah ya, konten sederhana yang tentunya bisa dilakukan bersama dengan fun gitu ya. Kita akan lakukan, insya Allah kita komunikasikan melalui A2Z Ngopi ya nanti sementara, atau kita akan japri. Jadi buat Bapak Ibu semua yang sekarang hadir di sini ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, bisa lihat di chat tadi nomornya ke sana, atau ke A2Z Ngopi juga di sana. Komunitas kita ada 600 member di sana. Baik, Bapak Ibu semua, tentunya apa yang kami presentasikan adalah sesuatu yang praktis karena kami komitmen juga. A2Z Ngopi itu komitmen bahwa memberikan ilmunya selalu daging-daging. Kita nggak ada iganya gitu ya. Daging khas dalam lagi, sehingga ini bisa menjadi sebuah pengayaan buat kita semua. Selamat malam, sampai ketemu di lain kesempatan. Jika Bapak Ibu berkenan, silakan buka videonya. Nah, videonya kita berikan applause, tepuk tangan buat Kang Resa yang sudah berbagi buat kita. Terima kasih Kang Resa. Terima kasih Pak. Bapak Ibu semua. Salam. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Saya pamit lagi. ya. Yuk, Sampai Assalamualaikum jumpa. Saya pamit warahmatullahi juga. wabarakatuh. Salam dari Selamat Bogota istirahat. buat semua. Terima kasih Istirahat. Ibu dari Selamat pagi yang di Bogota. Ya. Yuk. Oke. Sampai ketemu lagi semua. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang dan Pak Mindi serta narasumber Pak Resa. Ya, jelas ya. Beli komang. Salam buat semua. Saya close ya. Baik.